Selamat siang Bapak Ibu serta para siswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama melakukan ibadah pada siang hari ini dengan tema kesetiaan dalam pengharapan. Sebelum kita mulai bersama-sama, saya persilakan untuk bersaat teduh secara pribadi. Rekan-rekan guru dan para siswa, kita patut bersyukur kalau saat ini kita boleh bersama-sama melakukan ibadah. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Rekan-rekan guru dan para siswa, tema pada siang hari ini adalah kesetiaan dalam pengharapan. Seperti tertulis di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 yang mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus yang Kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu lebihi segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada siang hari ini kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bersama-sama beribadah. Dan kami rindu, kami ingin setiap kami ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 yang berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru
dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Para guru dengan siswa-siswi yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tema kita pada siang hari ini adalah kesetiaan dalam pengharapan. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan dalam pengharapan yang menjadi perenungan buat kita semua pada siang hari ini adalah apa yang dikatakan tentang pengharapan atau hope. Kita sering mendengar kalimat pengharapan atau hope, yang berarti adalah adanya suatu kepastian, tidak goyah, aktif. Jadi kalau ketika Bapak Ibu dan para siswa berbicara tentang pengharapan, kita yakin, kita percaya di dalam pengharapan itu ada sesuatu yang pasti. Dan yang kita percayai, kita yakini tidak akan pernah berubah. Yang kedua, berbicara tentang pengharapan adalah kata dasar harap yang berarti memohon, meminta, keinginan sesuatu yang terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan harapan kita. Ini berbicara tentang pengharapan. Ini berbicara juga tentang permohonan kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan ikut campur di dalam kehidupan yang kita alami. Setiap persoalan, pergumulan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Nah, Bapak Ibu serta para siswa, kalau berbicara tentang pengharapan, begitu banyak orang yang tidak memiliki pengharapan. Begitu banyak orang yang ingin mendapatkan pengharapan itu. Contohnya, kalau kita membaca, kalau kita mendengar banyak yang terjadi di kalangan artis atau di masyarakat, ketika mereka tidak memiliki pengharapan itu akhirnya apa? Melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Contohnya, kalau kita lihat teman-teman juga pasti mengikuti artis-artis Korea. Contohnya adalah Suli. Ketika Suli mengalami hal yang tidak menyenangkan, hal yang membuat dirinya tidak aman, tidak nyaman, tertekan, apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Karena tidak adanya kepastian, tidak adanya harapan di dalam hidup kita, di dalam hidupnya. Yang kedua adalah kalau mungkin tahu tentang Gohara, mereka bersahabat sama. Yang dialami adalah Gohara ketika juga mendapatkan cercaan, mendapatkan tudingan miring. Apa yang dilakukan oleh Gohara? Dia juga mengakhiri hidup. Dari dua contoh artis ini, pengharapan itu sangat penting yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu serta para siswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi, di dalam Ibrani khususnya ayat yang ke-23 mengatakan seperti ini.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjadikannya setia. Ini ada kalimat yang menarik. Yang mau mengatakan adalah kalimat berpegang teguh. Terhadap apa? Terhadap pengharapan. Orang yang berpegang teguh itu adalah dia tidak akan melepaskan. Dia yakin, dia percaya bahwa pengharapan itu loh yang membuat hidupnya mengalami sukacita. Sebab kita tahu Ia itu siapa? Tuhan yang menjanjikannya pengharapan. Tuhan yang setia, Tuhan yang memberikannya pengharapan di dalam hidup kita. Kemudian di dalam ayat 24, selain kita berpegang teguh terhadap pengharapan, 24 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Selain kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita harus memperhatikan, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Supaya apa? Ketika ada orang lain yang dia mengalami letih, lesu dan beban berat, kita saling mendukung, akhirnya orang tersebut apa? Mengalami sebuah kelegaan. Bukan semakin dia terpuruk. Karena apa? Kita sebagai saudara seiman di dalam satu persekutuan, kita mendukung untuk hal yang baik. Dan yang ketiga, di dalam ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu serta para siswa, ini adalah nasihat Tuhan, dikatakan bahwa jangan menjauhkan diri. Jangan menjaga jarak dengan orang lain, adanya sebuah persekutuan di dalam Tuhan. Dan kita yakin, kita percaya Tuhan akan menolong, memampukan setiap orang-orang yang di sekeliling kita. Mereka adalah menjadi pendoa, menjadi orang-orang yang selalu mendorong kita untuk lebih baik lagi. Sungguh indah firman Tuhan. Kalau pada siang hari ini kita diingatkan oleh 3 hal. Tadi dikatakan pertama, berpegang teguh. Kedua, saling memperhatikan. Dan yang ketiga, jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa sih sauh itu? Sauh itu adalah, jadi kalau sebuah kapal dia melewati lautan lepas, pasti akan membawa sauh. Sauh itu adalah jangkar. Ketika kapal ini berlabuh, jangkar itu akan dilemparkan. Tujuannya untuk apa? Ketika jangkar ini jatuh di bawah, di dasar, berarti membuat kapal ini tidak goyah. Kapal ini akan tetap tenang walaupun kelihatan terombang-ambing oleh yang namanya air. Sauh itu berfungsi pertama supaya dapat berlabuh atau merapat ke sebuah dermaga. Yang tadi saya katakan bahwa kapal ini tidak akan terbawa oleh air. Dan yang kedua, menjaga keseimbangan kapal supaya tetap tenang dan tahan terhadap arus gelombang dan terhadap angin badai sehingga tidak terombang-ambing. Inilah fungsi dari sauh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita yakin, kita percaya, sauh itu siapa? Sauh itu adalah Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan yang begitu banyak tantangan, apalagi seperti sekarang ini, kita dilanda pandemi. Walaupun semakin lama semakin lebih baik, tetapi pasti di dalam diri kita, kadang kita ada yang disebut dengan putus asa. Tapi ingat, sauh yaitu Tuhan
tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani pasal 6:19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangan kita meninggalkan Tuhan, tapi tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus datang untuk memberi kita pengharapan di tengah situasi yang paling kelam sekalipun. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap berpegang atau memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan pada siang hari ini Bapa, kami berdoa secara khusus untuk kesehatan kami semua, baik orang tua, baik para guru serta anak-anak. Kami menyerahkan kesehatan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan masih memberikan berkat yang sungguh luar biasa buat kami. Kami meyakini, kami mengimani bahwa tangan pengasihan-Mu menolong kami. Pada saat ini juga Bapa, kami berdoa kalau pada siang hari nanti kami anak-anak akan menerima hasil rapot mid semester. Biarlah hasil ini boleh menjadi evaluasi di dalam pembelajaran yang sudah kami lakukan. Baik kami sebagai guru ketika mengajar maupun anak-anak ketika belajar bersama-sama. Kami yakin bahwa nilai ini akan memberikan motivasi buat kami. Dan kami juga berdoa untuk pelaksanaan PTMT terbatas. Kami memberkati, kami mendoakan anak-anak kami yang datang ke sekolah. Biarlah mereka tetap mengikuti prokes yang ada, baik juga anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, ajari kami untuk tetap taat terhadap aturan dan semua itu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Come on, clap your hands. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa
rekan-rekan guru dan para siswa, melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu situasi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, biarlah Tuhan ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, serta para siswa, ibadah pada siang hari ini sudah selesai. Biarlah firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kalau anak-anak nanti pada siang hari akan menerima hasil rapot mid semester, biarlah nilai tersebut mengevaluasi atau memberikan motivasi untuk lebih baik. Dan ingat, kita harus tetap menjaga prokes dan gaya hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.